Kita akan dengarkan firman dari Ibu Debbie di Surabaya. Terima kasih Debbie sudah berkenan untuk bagikan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama nyalakan video kita untuk kita dengarkan dan hormati firman Tuhan ya. Yuk kita welcome Debbie. Kita sama-sama welcome dari rumah kita masing-masing. Oke, silakan Debbie. Shalom semuanya, puji nama Tuhan ya. Kita semua bersyukur untuk hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kita tidak bisa tatap muka, tetapi melalui Zoom, kita semua diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita berbenah, untuk kita boleh menyembah. Itu semua kasih karunia Tuhan. Dan saya pribadi, saya bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan ya. Saya juga berterima kasih buat Bu Lili, buat kesempatannya, terima kasih. Dan juga untuk tim PAW dan semua pelayanan di Rumah Doa Immanuel ya. Nah, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada kita. Terlebih ketika saat ini kita mengalami pandemi, masa-masa COVID seperti ini, tidak ada yang pasti. Kita melihat orang-orang yang kita kasihi kemarin mereka masih sehat, tiba-tiba kita bisa mendengar berita mereka jatuh sakit dan kemudian mereka meninggalkan kita. Semuanya tidak menjadi pudar. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita melihat semuanya itu pudar. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok, 2 hari kemudian, kita tidak tahu semuanya. Tetapi kebanyakan daripada kita hanya terfokus kepada masalah ini. Banyak juga orang yang stres karena di masa pandemi ini mereka tidak bisa keluar rumah. Bahkan ada orang yang konseling dengan saya. Ada seorang wanita yang ingin bunuh diri hanya karena dia stres nggak bisa keluar karena COVID. Semuanya hanya terfokus bagaimana untuk kita bisa keluar dari masalah yang kita sendiri tidak tahu kapan pandemi ini pastinya akan berlalu. Tetapi pada pagi hari ini yuk kita sama-sama mau belajar. Ada satu kepastian yang saudara dan harus saya lakukan kalau kita semua ingin menjadi anak Tuhan, yaitu tema khotbah pelajaran pada pagi hari ini adalah follow him. Bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus ya. Sesuatu yang pasti yang harus saudara dengan saya lakukan. Bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus follow him. Kita harus mengikut Kristus. Yuk sama-sama kita buka dalam Lukas 1 ayat 26. Ya. Maaf, itu bukan sampai 28, tapi sampai 38 ya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau kita mau menjadi seorang pengikut Kristus? If
We want to follow him. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus walk with God. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia di dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan kasih karunia itu bukan berbicara tentang bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mendapatkan berkat jasmani yang lebih berlimpah daripada orang yang bukan anak Tuhan. Ataupun kita berkata, oh saya hidup dalam kasih karunia, oleh karena itu saya akan mendapatkan perlindungan yang lebih secara lahiriah daripada orang-orang yang non-Kristen. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tuhan itu memiliki tatanan. Tuhan Yesus yang kita sembah, dia itu memiliki tatanan. Tabur tuai itu berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika seseorang itu bekerja keras, baik itu anak Tuhan ataupun dia non-Kristen, ketika dia bekerja keras, maka kerja kerasnya itu akan diberkati, akan menghasilkan. Tetapi sebaliknya, sekalipun kita anak Tuhan, tetapi kalau kehidupan kita malas, maka kita juga akan mengalami yang namanya hidup kekurangan. Karena apa? Kita tidak ada usaha, kita malas bekerja. Kalau misalkan anak Tuhan suka makan, dia tidak menjaga pola makannya, maka apa yang terjadi? Dia juga akan tetap sakit. Kasih karunia bukan berarti kita bisa hidup sembarangan dan kita bisa lepas daripada masalah karena kita di dalam kasih karunia. Kasih karunia pengertiannya bukan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kehidupan kasih karunia ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah seperti kehidupan Maria. Yuk sama-sama kita lihat dalam ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu berjumpa dengan Maria, apa yang dikatakan oleh malaikat? Salam hai engkau yang dikaruniai. Malaikat berkata seperti ini bukanlah sebuah kebetulan, ya. Setiap kata per kata, kalimat demi kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri ataupun Tuhan Yesus ucapkan melalui perantaranya, baik melalui malaikat, baik melalui hamba-hambanya, semuanya itu punya tujuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata demi kata itu sangat bermakna karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua. Nah, begitupun yang terjadi ketika malaikat ini bertemu dengan Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Mengapa kok malaikat ini berkata engkau yang dikaruniai? Kita tahu, karena pada waktu itu Maria ini adalah seorang yang punya status sosial rendah, namun dia mendapatkan kehormatan. Itulah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada Maria pada waktu itu dan juga kepada kita semua, bahwa kasih karunia ini adalah sebuah kehormatan. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, Tuhan ingin menekankan kepada kita bahwa pemilihan Maria dalam sebuah rencana keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia. Begitupun ketika saudara dengan saya, ketika kita bisa mengikut Tuhan, itu sebuah adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita lihat selanjutnya dalam ayat yang ke-29, ketika malaikat itu sudah memberi salam kepada Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria itu bingung. Kemudian malaikat Tuhan itu mengulangi kembali kata-katanya, berkata seperti ini. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lihat, Tuhan Yesus menekankan sekali lagi. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin kita benar-benar mengingat agar kita senantiasa menjaga baik-baik bahwa hidup ini adalah sebuah kasih karunia Tuhan yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ketika kita bisa menjadi anak Tuhan, kita bisa menjadi pengikut Kristus, itu adalah sebuah kasih karunia seperti yang Tuhan berikan kepada Maria untuk rencana keselamatan. Nah, hidup di dalam kasih karunia ini, karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita ini orang yang tidak layak, kita ini orang yang berdosa, namun Tuhan melayakkan kita untuk memanggil Dia itu Bapa. Kita dilayakkan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kalau mau minta tolong ya sama pejabat tinggi, itu susahnya minta ampun, prosedurnya itu berbelit-belit. Coba kalau kita sekarang minta pertolongan sama Bapak Presiden, mudah nggak? Nggak mudah. Bahkan buat saya pribadi, saya minta tolong sama Pak Presiden itu sebuah hal yang mustahil dalam kehidupan saya, karena beliau tidak mengenal saya.
Tetapi bagi Yesus, kita ini sekalipun kita tidak layak, kita tidak bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah jalur khusus. Bahkan itu langsung directly kepada Tuhan Yesus kita bisa meminta, memohon, berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak bisa main-main dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus menekankan bahwa hidupmu adalah kasih karunia, bahwa ketika engkau bisa mengikut Tuhan itu juga adalah sebuah kasih karunia, maka itu pun juga menjadi peringatan buat saudara dengan saya untuk ketika kita bisa membantu orang lain. Yuk kita bantu orang lain itu, jangan pernah menunda-nunda. Tuhan aja memperbolehkan, mempersilahkan kita itu kalau kita butuh pertolongan langsung datang kepada Tuhan. Langsung saat itu juga, tidak perlu pakai prosedur yang berbelit-belit. Ini juga sebuah teguran buat kita. Kalau kita mau membantu orang, jangan mempersulit orang yang meminta bantuan kepada kita semua. Ya. Nah, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita ini harus punya mindset bahwa ketika saya hidup di dalam kasih karunia, maka setiap hari yang harus saya lakukan adalah saya harus berubah setiap hari supaya kehidupan saya ini berbuah. Kehidupan saya boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya saudara dengan saya juga bisa menjadi berkat seperti yang Tuhan Yesus rencanakan dalam setiap kehidupan saudara dengan saya. Kita ini ditebus oleh Tuhan, bukan untuk kita tetap hidup di dalam dosa terus-menerus, tetapi kita harus terus setiap hari, setiap menit kita harus berubah, setiap saat kita harus berbuah untuk kerajaan surga. Nah, pengertian kasih karunia ini penting sekali buat kita. Supaya apa? Kita memahami betapa berharganya hidup dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dengan saya. Supaya ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita ini tidak salah fokus. Masih banyak sekali orang-orang di antara kita, anak-anak Tuhan, yang katanya dia mengikut Tuhan Yesus, tetapi fokusnya bukanlah kepada Tuhan, fokusnya itu hanya kepada diri sendiri. Sehingga setiap kali berdoa yang dilakukan hanyalah Tuhan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bahkan ketika berdoa, banyak sekali orang Kristen itu yang mengingatkan seolah-olah dia itu mempunyai jasa. Tuhan, Engkau tolong masalahku. Engkau lihat Tuhan masalahku, bahwa aku selama ini sudah berapa belas tahun aku setia melayani Engkau, aku sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk Engkau, maka saatnya sekarang Tuhan Engkau memulihkan masalahku. Kalau orang yang mengerti kasih karunia, bahwa hidupnya itu adalah kasih karunia, bahwa kalau kita juga masih boleh menjadi pengikut Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia, maka kita tidak akan berani berdoa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita perlu mengerti bahwa semuanya itu adalah kasih karunia. Sehingga ketika kita menghadapi masalah pun, kita tidak akan pernah meninggalkan kasih karunia ini. Bahkan kita akan menjaga kasih karunia ini sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Agar jangan sampai itu terhilang dari kita semua. Sekalipun kita mengalami masalah, tapi kalau kita tahu menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah anugerah, sebuah kehormatan, sebuah kasih karunia, maka kita akan jaga baik-baik. Kita akan berkata apa? Bapa, walaupun masalahku masih belum mendapatkan jalan keluar, tetapi aku tidak akan pernah berhenti untuk menjadi pengikut-Mu sampai akhir hidupku. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita berjalan bersama Tuhan? Yang kedua, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus give up our plan, but we stick to His plan. Artinya kita harus buang, tinggalkan semua rencana kita, dan kita beralih kepada rencana Tuhan. Kita itu susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu maunya manusia, termasuk saya. Kita ini egois, kita ini terlalu banyak ego dalam diri kita sendiri. Kita mau rencana kita yang goal. Kita mau rencana kita semuanya yang berhasil. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus tidak bisa seperti itu. Kita harus belajar untuk membuang rencana kita, dan kita harus bertanya, Tuhan, apa rencana-Mu dalam kehidupanku? Karena itu yang mau aku lakukan. Menjadi pengikut Kristus tidak bisa kalau saudara tidak mau ikut rencana Tuhan. Kita harus mengikuti rencana Tuhan.
Kalau kita mau berpikir kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih rencana kita? Rencana manusia ini seperti kita nih simple ya. Rencananya apa? Kita berkeluarga, kita punya anak, kita menikmati kehidupan yang bahagia, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terpandang, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, kita semua panjang umur, diberikan kesehatan supaya bisa melihat anak cucu kita tuh diberkati turun-temurun. Itu adalah umum ya. Mostly kebanyakan rencana kita itu semuanya seperti itu. Tapi tidakkah saudara melihat bahwa rencana seperti itu sebenarnya semuanya itu hanya berfokus kepada kebahagiaan dunia. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, engkau tidak dilahirkan di dunia ini hanya untuk mempunyai rencana yang biasa-biasa saja. Engkau dilahirkan di dunia ini menjadi pengikut Kristus, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, tetapi ada sebuah rencana besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dengan saya sebagai pengikut Kristus. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Kita belajar dari seorang Maria. Maria pun seperti itu. Dia juga mempunyai rencana yang simple seperti orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Dia bertunangan dengan Yusuf tunangannya. Dia ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia, ya. Sampai maut yang memisahkan. Tetapi di tengah-tengah rencananya apa yang terjadi? Malaikat Tuhan yang diutus Tuhan datang kepada Maria untuk berkata bahwa apa? Rencana Tuhan dalam hidupmu jauh lebih besar daripada rencana hidupmu yang sudah engkau rencanakan bersama dengan tunanganmu. Rencana Tuhan jauh sekali berbeda, bahkan tidak pernah dipikirkan oleh Maria sebelumnya pada waktu itu, bahwa Tuhan Yesus memberikan privilege, Tuhan Yesus memberikan sebuah kehormatan buat Maria untuk dia mengandung seorang anak Allah yang disebut Yesus. Sebuah kehormatan, sebuah kasih karunia yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi rencana ini juga mengandung resiko yang besar. Bahkan Maria juga harus menanggung resiko kematian pada waktu itu. Tidak mudah untuk menjadi seorang Maria. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau ikut rencana Tuhan, itu ada resiko yang harus kita berani tanggung, ya. Kalau rencana yang lebih happy, lebih enak itu gampang ya. Misalkan, kita diajak sama kekasih kita, yuk kita nonton bola, seneng. Tapi kemudian ternyata waktu di sela-sela nonton pertandingan, ternyata dikasih hadiah mobil mewah. Ternyata kekasih kita propose kita untuk would you marry me, will you marry me, itu senang dikasih cincin berlian 3 karat. Itu gampang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, enggak ada resiko. Kalau ditanya semua mau, semuanya pasti mau gitu ya. Saya kalau ditanya mau enggak, ya mau juga. Siapa yang enggak mau? Tetapi hari ini Tuhan mau memberitahukan kepada kita, semua yang engkau inginkan di dunia ini, rencana Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada apa yang sekedar kita pikirkan. Ya, nah, ketika Maria menerima rencana Tuhan, mandat Tuhan dari malaikat Tuhan, apa yang Maria lakukan? Maria menerima semuanya, sekalipun dia tahu resikonya itu apa. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, artinya yang hamil duluan sebelum menikah, maka hukumannya itu adalah hukuman mati. Harus dirajam batu sampai mati. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Maria lari? Kemudian Maria takut dan berkata, enggak Tuhan, aku enggak mau rencanamu yang seperti itu. Aku lebih baik ikut rencanaku aja Tuhan. No, tetapi pada waktu itu dengan kesadaran penuh, dia tahu segala resikonya. Maria berkata apa? Aku siap Tuhan. Aku berani membuang segala rencanaku yang sudah aku susun dengan tunanganku. Aku beralih kepada rencana Tuhan. Karena dia tahu bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus menjadi pengikut Kristus, yang artinya dia harus mengikuti segala rencana Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar dari seorang Maria yang surrender to God. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Penyerahan diri Maria ini adalah penyerahan diri yang sangat indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maria ini tidak berkata, Tuhan kehendakmu berubah aja lah ya. Tuhan kehendakmu berubah. No, tetapi dia berkata, kehendakmu jadilah. Nah,
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya pun juga sedang dihajar oleh Tuhan, sedang diajarin oleh Tuhan. Bagaimana untuk menjadi pengikut Tuhan, saya juga harus tetap stick to His plan. Saya tetap juga harus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya, ya. Nah, pada waktu tanggal 8 siang, waktu itu Bu Lili menghubungi saya, apakah saya bisa membagikan sharing firman pada hari ini. Saya berkata, baik Bu, saya bisa. Dan tidak lama setelah itu kemudian saya mendapatkan kabar kalau om saya harus masuk di ruangan ICU, dia harus pasang ventilator karena dia kena sakit COVID. Dan sejak tanggal 8 dan hari-hari berikutnya saya juga ada pelayanan-pelayanan lagi yang lain. Secara daging, Bapak Ibu Saudara sekalian, rencana saya tuh ingin tidak perlu saya buat khotbah yang baru, ya. Walaupun saya sudah ditanya Nina, Ibu temanya apa? Saya bilang sama Nina, saya bawa dalam doa dulu, saya tanya Tuhan. Setelah saya dapat tema Tuhan kasih rema dalam kehidupan saya, follow him untuk hari ini, saya kasih tahu Nina. Tetapi hari-hari berikutnya saya tidak punya waktu untuk saya membuat persiapan khotbah ini, saya tidak punya waktu. Saya masih harus pelayanan, saya masih harus mengurus om saya, karena om saya sekeluarga itu kena COVID, istri, anak-anak, bahkan sampai pembantunya. Jadi mau tidak mau harus saya dengan tante saya yang lain, kita harus calling dokter, kita harus telepon rumah sakit setiap berapa lama sekali, kita harus cek anak-anaknya di rumah sakit yang berbeda-beda. Saya tidak punya waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kepala saya juga pusing, saya juga sedih, saya kurang tidur. Rasa-rasanya saya tuh ingin gini, aduh, kalau mau gampangnya, saya ada stok khotbah yang lain yang saya bisa pakai. Walaupun judulnya berbeda, tapi itu lebih mudah, jauh lebih mudah buat saya untuk pakai khotbah saya yang lama itu. Hanya gampang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyesuaikan dengan tema khotbahnya. Tetapi saya ingat lagi bahwa hidup ini menjadi pengikut Kristus adalah kasih karunia, adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah tugas yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajari saya. Ketika kamu mau menjadi pengikut Kristus, kamu mau ikut rencanamu atau kamu mau ikut rencana Tuhan. Akhirnya saya bilang, walaupun sampai malam terakhir saya bilang sama Nina, maaf menyusahkan, mungkin saya baru bisa bagi PPT mungkin pagi hari tadi ya. Karena memang baru tadi malam saya persiapkan ini semua. Tetapi di sini saya juga belajar. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika Bu Lili menghubungi saya tanggal 8 siang, kemudian saya mendapatkan kabar berita, om saya sekeluarga harus masuk rumah sakit, harus masuk ICU. Saya tahu Tuhan sedang mengajari saya tentang hal ini. Menjadi pengikut Kristus, kita harus berani lepaskan rencana kita, kita harus ikut kepada rencana Tuhan. Apapun itu resikonya, berapapun yang harus kita bayar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin saat ini Tuhan juga punya rencana lain terhadap saudara. Mungkin saudara saat ini punya rencana-rencana dalam hidup ini yang sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Mungkin perlu didoakan kembali kepada Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah rencanaku yang sudah aku susun ini memang sesuai dengan rencanamu atau tidak? Kalau memang bukan dari rencana Tuhan, saudara tidak perlu ragu, saudara tidak perlu berpikir dua kali lagi, Tuhan ya apa ya, ini semua sudah rencana, sudah aku susun. No, give up, buang semua rencanamu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku minta rencana yang datang daripada Tuhan. Dan aku mau melakukan itu semua rencana Tuhan bisa terrealisasi di dalam kehidupanku. Jangan mengeraskan hati, saudara. Jangan mengeraskan hati. Jangan kita terus berdoa meminta Tuhan untuk Tuhan mengubah rencananya, menyesuaikannya dengan rencana kita. No, tetapi harus sebaliknya. Kita tidak perlu minta supaya paksa Tuhan, supaya Tuhan bisa ACC terhadap rencana kita. Tetapi menjadi pengikut Kristus, kita yang harus berani membuang rencana kita. Kita yang harus ACC kepada rencana Tuhan. Dan kita berani melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Itulah pengikut yang sejati. Nah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, yang ketiga, berjalan bersama Tuhan artinya apa? God's plan, it means God's way. Ya, berjalan bersama Tuhan berarti kita harus ikuti rencana Tuhan. Jangan kita ini bilang saya mau ikut rencana Tuhan, tapi kita yang mau atur semua rencananya. Ya, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-35. Ayat yang ke-34, ya. Ayat yang ke-34.
Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tapi lihat jawaban malaikat, apa yang malaikat jawab kepada Maria, ya. Nah, Maria ketika bertanya ini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Pertanyaan Maria ini bukan karena dia tidak percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dia itu jauh lebih bertanya seperti ini. Dia kepingin tahu, tapi caranya ya apa? Bukan dia tidak percaya, tidak mungkin itu hal terjadi, bukan. Dia percaya segala sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada dia itu pasti terjadi, ya. Tetapi Maria bertanya seperti ini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Maksud dia bertanya, tapi gimana ya caranya supaya itu terjadi? Bagaimana caranya itu semua terjadi? Nah, itu dia lebih kepingin tahu caranya itu bagaimana. Dan lihat, malaikat Tuhan itu menjawabnya seperti ini. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, ya. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Artinya apa? Engkau akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Malaikat memberikan jawabannya, kita garis bawahi, oleh kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Kuasa ilahilah yang akan melaksanakannya. Kita tidak perlu bingung. Maria tidak perlu bingung. Dia tidak perlu tahu bagaimana caranya. Karena kalau sudah Tuhan rencanakan, maka Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Kalau memang itu rencana Tuhan, maka semuanya ikut jalannya Tuhan. Tuhan yang sudah persiapkan semuanya, sehingga Maria itu tidak perlu bingung, tidak perlu tahu lagi caranya bagaimana, karena kuasa ilahi yang akan melaksanakannya. Kemudian selanjutnya juga malaikat Tuhan itu memberitahu kepada Maria tentang Elisabet yang sedang mengandung. Apa maksudnya? Setelah mujizat demi mujizat diberitakan, Maria akan dikatakan mengandung oleh Roh Kudus. Kemudian malaikat juga memberitakan lagi mujizat lagi yang satunya, bahwa saudaramu yang mandul itu yang bernama Elisabet itu dia sedang mengandung. Ini menunjukkan kepada Maria bahwa Tuhan ingin menyampaikan kepada Maria bahwa Allah itu sanggup dan biasa melakukan keajaiban. Makanya di sini Tuhan menegaskan kepada Maria, Maria, ini adalah rencana Bapa, sehingga engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu bingung bagaimana caranya, karena yang pertama itu adalah kuasa ilahi yang akan melaksanakannya, dan yang kedua bahwa Allah Bapa itu sanggup dan biasa melakukan keajaiban-keajaibannya. Ya, kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, kita ikuti aja rencana Tuhan, ya. Tuhan itu tahu benar apa yang Dia perbuat. Yang perlu kita lakukan, kita percaya saja dan kita lakukan. Jangan mencoba mencari jalan lain yang menurut kita baik. Jangan berpikir bahwa kita ini jauh lebih pintar daripada Tuhan. Jangan pernah, ya. Contohnya seperti siapa? Sarah. Ketika Tuhan berkata bahwa Abraham akan mengandung, mempunyai banyak keturunan dari Abraham dan Sarah. Tetapi pada waktu itu Sarah melihat, nggak mungkin. Karena usianya yang sudah tua. Dan dia lihat kok enggak hamil-hamil. Akhirnya apa yang dilakukan Sarah? Dia mengambil budaknya, berikan kepada Abraham. Ini adalah sebuah cara yang salah, yang tidak patut untuk kita tiru. Ya, karena apa? Tidak memakai cara Tuhan, tidak memakai jalan Tuhan. Ya, tapi kita belajar dari seorang yang bernama siapa? Petrus. Kita lihat Petrus ketika dia menginjili, kemudian Petrus itu dimasukkan ke penjara, ya. Karena Raja Herodes tidak suka, akhirnya Petrus dimasukkan di penjara. Apakah kemudian Petrus ini berusaha untuk mengeluarkan dirinya keluar dari penjara? Dia berpikir keras gimana ya caranya? Enggak. Dia tetap tenang, dia di dalam penjara karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini adalah rencana Tuhan. Dan kalaupun dia mengalami masalah di dalam dia melakukan rencana Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jalan keluarnya. Bahkan Tuhan sudah tahu bagaimana cara untuk menolong dia. Dan benar, ketika pada satu malam Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan masuk ke penjara dan membebaskan Petrus. Jangan pernah takut, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pengikut Kristus ketika kita mengalami masalah.
tetap jalani. Nggak perlu khawatir bagaimana ya caranya untuk saya bisa lepas dari masalah ini. Supaya masalah ini pergi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu tahu apa yang harus dia lakukan. Dan bagi Yesus Tuhan kita, tidak ada segala sesuatu yang mustahil. Ya, amin. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus? Yang pertama tadi kita harus berjalan bersama Tuhan ya, walk with God. Yang kedua kita harus lakukan sacrifice ya. Sacrifice. Kita harus berani berkorban ya. Seperti Maria, ketika Maria berkata di dalam ayat yang ke-8, ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan ya. Artinya apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menegaskan kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku siap mengikutimu. Tuhan, aku siap melayanimu. Tuhan, aku siap di bawah perintahmu untuk melakukan apa yang engkau perintahkan, apapun itu resikonya. Maria tidak pernah keberatan untuk dia menanggung bahaya yang dapat merusak pernikahannya. Ataupun mungkin dia tidak khawatir bagaimana nantinya namanya bisa tercemar. Bagaimana tidak, dia belum menikah tetapi dia sudah hamil. Kalau sekarang kita gampang untuk mempercayai Maria karena semuanya sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu kisahnya, kita sudah tahu ceritanya. Tetapi pada waktu itu tidak mudah buat orang-orang di sekitar Maria bisa percaya bahwa dia adalah seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus. Tidak mudah. Orang-orang akan banyak mencibir dia akan menerima hujatan, dia akan menerima fitnahan, ya. Bahkan mungkin resikonya itu tadi, hukuman mati karena dilempari batu. Tapi semuanya itu Maria berani menerima dan dia menyerahkannya kepada Allah. Bahkan ketika Maria pada waktunya dia harus melahirkan, Maria itu melahirkan Yesus di tempat yang tidak layak. Kita belajar dari Maria. Ketika dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi ibu daripada Yesus, Maria ini tidak menuntut fasilitas. Dia tidak meminta privilege dari Tuhan. Ya, begitupun dengan kita. Jangan pernah kita merasa karena kita ini sudah melayani Tuhan. Karena kita merasa kita ini sudah menjadi orang yang takut Tuhan. Terus kita ini komplain waktu kita kena masalah. Jangan pernah kita minta perlakuan khusus dari Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah setia, aku sudah takut akan Engkau. Tuhan, semuanya sudah kuberikan. Ayo Tuhan, bebaskan aku dari masalah. No. Menjadi pengikut Kristus itu bukan minta fasilitas untuk hidup di zona nyaman. Menjadi pengikut Kristus adalah kehidupan yang sebaliknya. Bahwa ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi pengikut Tuhan. Maka pada saat itu juga kita berkomitmen bahwa kita berani mempertaruhkan segala sesuatunya demi Tuhan Yesus. Kita berani berkorban karena kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah luar biasa dan tidak tertandingi buat kehidupan saudara dengan saya. Belum lagi ketika Maria sudah melahirkan Yesus, dia harus berpindah tempat untuk menyelamatkan Yesus dari pembunuhan yang diperintahkan oleh Raja Herodes pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan hal ini ya. Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus. Kepada Maria ini dikaruniakan kebahagiaan menjadi seorang ibu dari anak Allah. Tentu saja Maria hatinya pada waktu itu dipenuhi sukacita yang besar karena hak istimewa itu diberikan kepadanya. Namun kita harus lihat, berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada Maria itu juga merupakan pedang yang menusuk hatinya. Karena pada suatu hari ia harus melihat anaknya ini tergantung di kayu salib. Ya. Pada waktu Maria menerima kabar sukacita karena dia dipilih oleh Tuhan menjadi ibu dari anak Allah. Tetapi pada waktu yang sama berkat sukacita itu juga bisa menjadi pedang yang menusuk hatinya. Karena pada suatu hari ia harus melihat anaknya tergantung di kayu salib. Kita belajar. Dipilih Allah seringkali berarti mahkota sukacita dan duka cita itu bisa terjadi pada saat yang sama. Karena apa? Allah tidak memilih seseorang itu untuk kesukaan yang mudah. Tuhan tidak memilih seseorang itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan memilih seseorang untuk sebuah tugas yang mulia yang harus dilaksanakan dengan segenap hati dan usaha yang maksimal. Mindset kita harus dirubah.
ketika saudara menjadi pengikut Kristus. Saudara dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan sekedar euforia, senang-senangan kita berbangga menjadi pengikut Kristus. Tetapi harus kita waspada bahwa ada sebuah tugas mulia yang harus kita laksanakan dengan segenap hati, dengan usaha yang maksimal. Kita berani untuk menyampingkan kesenangan diri sendiri, agar rencana Tuhan itu boleh tergenapi melalui kehidupan saudara dengan saya. Ya, coba kita baca dalam Matius 8. Kita belajar dari keteladanan Yesus ya. Matius 8 ayat yang ke-19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan berkata apa? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus itu tidak punya rumah, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Padahal kita tahu rumah itu adalah sebuah kebutuhan pokok bagi kita ya. Pangan, sandang, papan itu adalah kebutuhan pokok bagi kita semua. Nah, pada waktu itu Yesus memiliki rumah ketika dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun ketika Yesus mulai melayani dan ketika ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, Yesus mengatakan apa? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pada waktu itu yang Yesus lakukan adalah Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil ya. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus itu juga belusukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi ketika Yesus kembali ke Nazaret tempat ia berasal dan ia dibesarkan, Yesus mengalami penolakan. Bukan penerimaan, bukan Yesus yang disanjung-sanjung, tetapi penolakan. Dan inilah yang harus kita pelajari. Kita harus belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, penolakan itu tidak penting bagi Tuhan. Tidak memiliki rumah tinggal bukanlah sesuatu yang penting bagi Tuhan. Asalkan ia memiliki hati di hati murid-muridnya termasuk kita. Tuhan pada waktu dia melayani Bapa di surga, dia tidak peduli berapa banyak penolakan yang harus dia terima. Dia tidak peduli harus berpindah-pindah tempat, dia tidak punya rumah. Dia tidak penting itu semua. Tetapi dia hanya melihat jikalau dia bisa tinggal di dalam hati murid-muridnya dan di hati kita semua. Itu yang Tuhan Yesus lebih pentingkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak boleh ada lagi yang sesuatu yang kita pegang. Tidak boleh ada sesuatu lagi yang kita andalkan di dalam hidup ini yang akan menjadi halangan kita untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kalau kita masih mau di zona nyaman, seperti yang ditanyakan oleh seorang pemuda tadi, Tuhan berkata apa? Oh, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian kita bilang, waduh, nggak enak ya ikut Yesus. Nggak mau, aku mau minta fasilitas. Nggak bisa. Menjadi pengikut Yesus tidak bisa meminta fasilitas. Karena menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah kehormatan, itu sebuah privilege yang sudah Tuhan berikan buat saudara dengan saya, dan kita harus berani untuk melakukan semuanya dengan mengorbankan diri kita. Kita lihat juga ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-21. Seorang lain, yaitu seorang muridnya, bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati." Ya. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bila anak itu tidak hadir di hari pemakaman, maka anak itu tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya. Jadi pemuda ini masih mau mendapatkan warisan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada pemuda ini apa? Kalau engkau mau mengikut Yesus, tidak perlu lagi yang namanya warisan dunia. Kita belajar. Ketika kita mengikut Yesus, jangan pernah lagi kita menginginkan warisan dunia. Jangan pernah lagi menginginkan kebahagiaan dunia. Yang harus kita inginkan adalah warisan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak. Itu yang harus kita inginkan. Jangan lagi adanya
percintaan dunia. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengikut Yesus kita harus benar-benar lepas daripada kehidupan dunia. Tetapi kita harus mengikuti keteladanan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saudara, kita juga harus tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah atau penderitaan kita ya. Mungkin saudara berpikir, masalahku besar Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan juga ingin berkata kepada kita, rencanaku itu jauh lebih besar daripada masalah yang sedang engkau alami saat ini. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga memakai masalah itu untuk kita bisa menjadi terang dan garam. Ketika saudara bisa bereaksi yang benar, ketika saudara bisa berespon yang benar, maka pada waktu itu saudara menjadi terang, saudara menjadi garam, saudara menjadi berkat buat orang lain. Saya sendiri pun juga seperti itu. Saya masuk Kristen pada waktu itu karena saya melihat seorang teman saya, mereka satu keluarga ini saya tahu, mereka mempunyai masalah itu yang nggak mudah. Buat saya, buat mereka, masalah mereka itu besar. Tetapi saya heran, mereka tuh tetap dalam keadaan yang sukacita, masih bisa ketawa-ketawa, seolah-olah mereka tuh tidak punya masalah. Dan di situ yang membuat saya tertarik. Ada apa dalam kehidupan mereka? Kok bisa-bisanya punya masalah besar namun masih bisa tersenyum, ketawa, hahaha, begitu ya. Akhirnya itu yang membuat saya, pada waktu itu saya tanya, kenapa ya kamu kok bisa begini? Dia bilang, itu semua karena Tuhan Yesus. Dan karena saya melihat kehidupan dia yang seperti itu, saya ikut Tuhan Yesus, saya ikut menjadi seorang Kristen pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita lihat Yesus, dia mengalami penderitaan, dia mengalami fitnahan, dia mengalami ketertolakan, dia mengalami pengkhianatan, caci maki. Apakah Tuhan Yesus pernah mengeluh? Tidak. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa rencana Allah itu jauh lebih besar daripada sekedar masalah tentang harga diri, masalah tentang kenyamanan hidup yang harus Yesus tinggalkan pada waktu itu. Yuk kita belajar menjadi pengikut Kristus. Jangan lagi ada kita berkata, saya punya harga diri. Jangan lagi berkata, saya mau hidup di zona nyaman. Saya berhak untuk hidup bahagia. Saudara dengan saya berhak hidup bahagia di dalam kerajaan surga. Kebahagiaan kita menjadi pengikut Kristus adalah ketika saudara dengan saya bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kebahagiaan kita, sukacita kita, satu-satunya hanyalah Yesus pribadi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir, menjadi pengikut Kristus, kita harus membuat Jesus is our role model. Yesus adalah teladan kita. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Nggak mungkin kita menjadi pengikut Kristus tanpa kita mengikuti kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, itu kan Yesus itu bisa, kita mana bisa. Kita harus tahu, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Mengapa? Karena dia memberikan contoh dan teladan bagaimana seharusnya menjadi anak Tuhan yang berkenan bagi Bapa di surga. Yesus itu memberikan contoh, dia memberikan keteladanannya melalui sikap hidupnya sehari-hari. Itu yang Tuhan Yesus ingin kita lihat semuanya. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-34, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya kita mampu mengikuti kehidupan Tuhan Yesus karena kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan memberikan kuasa dan kekuatannya kepada kita semua, memampukan kita semua menjadi pengikut Kristus yang hidupnya meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang bukan hal yang mudah untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Asal kita mau, kita bisa melakukan. Memang ada waktunya kadang kita merasa capek, kita merasa lelah, kita merasa putus asa. Tetapi ingatlah sekali lagi bahwa mengikut Yesus itu adalah sebuah kasih karunia. Makanya kita harus bangkit lagi, kita harus semangat lagi. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan berkata apa? Bila cawan ini boleh berlalu, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ini bukan sebuah keluhan, tetapi ini sebuah keteladanan. Tuhan memberikan contoh kepada kita bagaimana dia menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Yesus berkata, aku
bisa melakukan cawan ini kalau memang aku tidak mau, tetapi aku lebih memilih taat kepada kehendak Bapa karena aku tahu itulah tugasku datang ke dunia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan contoh untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Bagaimana seharusnya kita menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang meneladani kehidupannya supaya kehidupan saudara dengan saya menyenangkan hati Tuhan, ya. Menjadi pengikut Kristus artinya apa? Biarkan Tuhan yang berjalan di depan untuk memimpin kita. Menjadi pengikut Kristus artinya apa? Mengikuti teladan hidupnya dan melakukan ajarannya. Jangan mengikuti ajaran kita, jangan mengikuti ajaran manusia, tetapi ikuti teladan hidupnya dan melakukan ajarannya. Dan ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, tanyakan kepada diri sendiri setiap hari, setiap saat, sudahkah hidupku ini berkenan di hadapan Tuhan? Karena sebagai pengikut Kristus, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Menjadi pengikut Kristus, jangan sampai karena kehidupan kita membuat orang lain lari daripada Tuhan. Tetapi menjadi pengikut Kristus, biarlah orang lain melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita karena kita meneladani kehidupan Yesus. Kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya dan kita mau ikuti sampai akhir waktu kita didapati tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yuk sekali lagi, sekalipun saya tahu hari-hari ini tidak mudah, tidak ada sebuah kepastian di dalam hidup ini. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan, jangan fokus lagi kepada masalah, tetapi fokuslah untuk kita menjadi pengikut. Berjalanlah bersama Tuhan dan taulah kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia. Berjalan bersama Tuhan, kita berani meninggalkan rencana kita ikut rencana Tuhan. Walaupun awalnya kita rasa, aduh Tuhan gak enak, sakit semua. Jangan takut, jalan terus. Hadapi masalah, jangan pernah takut. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya bagi kita, ya. Mengikut jalannya Tuhan. Biarkan Tuhan semua yang menyediakan bagi kita. Menjadi pengikut Kristus yang kedua, kita harus berani berkorban. Berkorban itu bukan hanya sebagian, tetapi seluruh hidup kita harus kita berani korbankan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi pengikut Kristus. Ikutilah keteladanan hidup Yesus. Biarkan orang lain melihat bahwa kita benar-benar menjadi terang dan garam. Biarkan orang lain boleh mengenal Yesus melalui kehidupan saudara dengan saudara. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi hidup ini semuanya hanya tentang Yesus. Bagi Tuhanlah pujian, kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk pesan yang Engkau mengingatkan kepada kami. Untuk kami tidak terlena, untuk kami tidak hanya fokus kepada masalah kami, untuk kami tidak fokus kepada kenyamanan hidup kami, tetapi ada satu hal yang penting yang harus kami lakukan, bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah kasih karunia yang tidak dapat kami remehkan, yang tidak dapat kami sia-siakan. Kalau hidup ini hanya sekali, maka kami akan berjuang dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami tetap mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus mengalami badai, sekalipun mungkin kami terseok-seok Tuhan, tapi kami tetap mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini bukanlah tentang kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami belajar seperti seorang Maria. Ketika Engkau pilih dia Tuhan, bukan hanya dia euforia, hanya senang sesaat, berbahagia dan bersombong hati, tetapi tetap punya kerendahan hati. Justru dari seorang Maria kami belajar, ketika dia mendapatkan privilege, ketika dia mendapatkan kehormatan, bahwa ada satu tugas yang harus kami selesaikan dalam kehidupan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam. Dan kami harus lakukan itu semua dengan pengorbanan. Segenap hidup kami korbankan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh memberikan setiap kami kekuatan
untuk kami boleh meneladani Tuhan Yesus. Kami tidak lagi fokus kami akan kebahagiaan dunia. Kami tidak mau lagi Tuhan warisan dunia yang kami nikmati. Tetapi kami hanya mau menikmati pribadi-Mu Tuhan saja. Kami hanya mau menikmati warisan kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Mari Yesus, berikan kami setiap kami kekuatan untuk kami tetap terus berjalan bersama dengan Engkau. Hingga pada waktunya kami harus menghadap tata pengadilan Kristus. Semuanya kami dapat bertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Dan Engkau berkata, Engkau berkenan kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan Kau materaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Untuk kami manusia yang lemah, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Ingatkan kami setiap saat. Kalau ada dari kami yang melenceng sedikit Tuhan dari kebenaran firman-Mu, tarik kembali kami. Biarlah kami kembali fokus kepada kehidupan kami, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati seluruh jemaat rumah doa Immanuel. Engkau lihat hati mereka. Bagaimana mereka punya hati untuk mengenal Engkau. Bagaimana mereka punya hati untuk memberikan hidup mereka kepada Engkau. Kami percaya bahwa orang yang tulus hatinya akan Tuhan bawa untuk mengenal Tuhan semakin. Berkati setiap hamba-hamba-Mu di rumah doa Immanuel yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Kau akan mengurapi mereka semua lebih-lebih lagi. Berikan mereka kepekaan lebih lagi. Berikan mereka hati lebih lagi untuk mencintai Tuhan. Hingga kehidupan mereka semua boleh mempermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Debbie. Sebelum kita berdoa syafaat, mari sama-sama kita angkat pujian ini. And then sings my soul.